Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, dalam masa biasa yang ke-21. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih penyertaan-Mu selalu Kau limpahkan kepada kami dalam perjuangan hidup kami setiap hari. Semoga kami senantiasa bertekun membina hidup baik seturut kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita membolak-balik atau mendengar bacaan Injil
yang baru saja kita dengar bersama, maka kedengarannya sangat itu keras. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus mengecam dua kelompok orang yang disebutnya sebagai gamblang sebagai munafik, yakni para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat adalah kelompok terpelajar yang menguasai kitab Musa. Mereka lah yang mengajar dan berkhotbah. Mereka lah yang mengawal hukum dan aturan-aturan keagamaan. Mereka pula lah yang memberikan pertimbangan, bahkan menghukum orang yang bersalah atau tidak setia kepada aturan Taurat. Sementara orang Farisi adalah orang Yahudi yang berjuang mempertahankan Taurat Musa secara murni, dan mereka memegang kuat pengajaran tradisi Musa. Ada hal positif di sana, namun kelompok ini memiliki tendensi rohani yang berlebihan sampai memperhatikan praktek keagamaan secara detail dan mengabaikan aspek belas kasih dan keadilan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus sudah lama memperhatikan tingkah laku kedua kelompok ini. Maka melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus secara terbuka mengatakan kepada mereka sabda celaka. Kata celaka bermakna duka yang mendalam. Jadi, ungkapan celaka Yesus adalah pernyataan duka, kesedihan atas praktik kemunafikan para pemimpin, secara khusus pemimpin agama. Menjadi murid Yesus berarti belajar menjadi orang yang tulus, bukan berpura-pura. Segala pekerjaan yang dilakukan hendaknya mengalir dari hati yang bersih dengan motivasi untuk keselamatan sesama, bukan demi popularitas dan pengakuan diri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, siapakah ahli Taurat? Siapakah orang Farisi itu di zaman sekarang? Orang Farisi atau ahli Taurat di zaman sekarang adalah bisa saudara-saudari, umat, bisa juga saya, kaum berjubah, kaum hierarki, dan sebagainya. Kita akan dicap dan dikecam oleh Yesus sebagai orang munafik kalau kita dalam menjalani kehidupan beragama kita, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, semuanya adalah demi untuk mencari penghormatan atau demi supaya kita semakin populer dan disenangi orang. Kita akan disebut sebagai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, apabila diri kita yang menjadi pusat pewartaan. Sebagai murid Yesus, seharusnya yang menjadi pusat adalah Kristus itu sendiri. Maka melalui cara hidup kita, pewartaan kita, kesaksian kita, kita menghantar orang untuk bertemu dengan Yesus. Atau orang akan melihat lewat cara hidup kita masing-masing. Mereka akan melihat Yesus, Tuhan yang hadir melalui kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita di zaman sekarang, kita berjuang menjadikan Yesus Allah sebagai pusat dan tujuan segala yang kita tuju. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita perbuat dalam seluruh kehidupan kita, semuanya kita arahkan untuk menuju kepada tujuan yang sama, yaitu bertemu, bersatu dengan Tuhan. Maka seluruh yang kita lakukan dalam hidup ini
hanyalah sarana untuk semakin menghantar kita bersatu dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.